geologi dan hidrolika, sehingga tadinya saya tidak mau menjelaskan lagi secara detail itu. Dengan membaca pedoman juga yang sudah di-share sebelumnya, pedoman hidrologi dalam analisa drainase perkotaan itu yang di week berapa ya, di ketiga ya, minggu ketiga itu kan sudah ada juga gitu. Oke, barangkali kita bisa sambil mulai saja ya. Nanti kalau nunggu-nunggu nggak akan kita mulai-mulai. Baik, kita mulai saja pertemuan hari ini. Ini untuk mengganti pertemuan sebelumnya yang kita akan bahas mengenai contoh soal drainase yang juga sebelumnya sudah saya bahas, tapi mungkin kalau ada hal-hal yang belum paham atau perlu dijelaskan kembali, silahkan ditanyakan. Kemudian ini karena minggu depan sudah UTS, jadi harapan saya setelah UTS itu kan yang mengajarkan Pak Indro, dan ini nanti akan fokus analisa begitu tuh mungkin lebih kepada awal-awal pertemuan dengan saya ini ya. Jadi nanti kalau mungkin dengan Pak Indro kan stylenya Pak Indro kan biasanya harus membahas paper-paper gitu ya, atau presentasi-presentasi gitu ya. Jadi mungkin saya minta kalian benar-benar memahami analisa perhitungannya itu di saat-saat ini, karena ini berikutnya nanti sudah waktunya Pak Indro. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba atau segini, sebelum saya memulai untuk mengerjakan tugas kemarin, kan ada tugas 1 dan tugas 2, di mana tugas 1 itu membuat sistem jaringannya menggunakan SWMM. Pertanyaan saya, apakah masih ada kesulitan di sana? Gimana? Ada kesulitankah untuk sampai membuat jaringan drainasenya? Jadi alur salurannya, membuat skema sistem drainasenya, gimana blok-blok kawasannya akan di. Jadi gini ya, kemarin masih banyak yang menanyakan, Bu, rumahnya cuma sedikit. Nah, adanya cuma kawasan ada yang masih banyak yang tidak terbangun ya, tidak apa-apa. Yang namanya satu kawasan kelurahan kan tidak semuanya berupa rumah. Nah, disitulah pentingnya kita akhirnya memahami mengapa koefisien limpasan itu berbeda kan. Waktu kemarin saya sudah menjelaskan ada koefisien limpasan di dalam satu kawasan itu bisa jadi ada tutupan lahannya yang permukiman, ada tutupan lahannya yang berupa pertanian, ada yang tutupan lahannya berupa kebun, ada yang mungkin daerah industri gitu ya, ada hutan, bisa jadi. Nah, oleh karena itu itu pentingnya kita mendigit atau tidak terlalu presisi juga tidak apa-apa, tetapi menghitung luasannya tersebut, bahwa semua satu kawasan itu harus dihitung run-off-nya gitu, harus dihitung limpasannya, karena itu akan berdampak semua ke genangan atau ke debit yang akan kita alirkan di saluran. Jadi bukan berarti kalau kawasannya perkebunan terus nggak dihitung, ya enggak, ya harus tetap dihitung, cuman kan koefisien limpasannya berbeda. Koefisien limpasannya berbeda dengan koefisien limpasan untuk daerah permukiman gitu ya. Oke, nah kembali lagi ke sistem saluran, ke sistem yang kita harus bikin di tugas 1, membuat skema jaringan saluran drainasenya. Ada kesulitankah? Masih ada yang belum atau sudah semua? Bu, saya ingin bertanya. Halo, iya, gimana Mbak? Saya Devina, Bu, ingin bertanya. Kalau untuk yang lahan hijau itu kan biasanya tidak ada jalannya ya, Bu. Nah, sedangkan kalau drainase itu kan biasanya di kanan kiri jalan. Nah, tapi di lahan hijau punya saya itu bawahnya, bukan bawahnya sih, kayak langsung ada perbatasannya itu langsung menuju sungainya, Bu. Jadi apakah boleh kalau saya bikin drainasenya itu langsung di dekat sungainya saja, Bu? Oh, nggak apa-apa. Kalau memang kondisinya seperti itu ya tidak apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan memang itu terpisah ya, artinya memang apakah kawasan hijau itu apakah itu kalau itu dekat sungai, apakah dia terpisah dengan hulunya. Jadi misalkan hulunya, apakah pemukiman itu saluran-saluran yang di atasnya itu melewati kawasan situ enggak? Melewati situ enggak? Sedikit terputus, Bu. Gimana? Sedikit terputus, Bu, tadi. Oh,
Jadi gini, jadi dilihat dari posisinya ya Mbak, posisi kawasan hijaunya itu, misalkan dekat sungai, tapi apakah di hulu kawasan hijau itu, apakah ada saluran-saluran lagi yang melintasi, ada saluran yang melintasi lokasi tersebut. Jadi kalau misalkan ternyata ada saluran yang melintasi di situ, berarti kan ya debitnya yang dari hulu nanti ditambahkan debit yang dari kawasan hijau tadi kan gitu. Jadi mungkin tambahnya hanya sedikit karena koefisien limpasannya di kawasan tersebut kecil kan gitu. Ya, nanti dilihat posisinya seperti apa. Apakah saluran-saluran di atasnya melintasi situ atau tidak. Jadi kalau misalkan tidak melintasi situ ya nggak apa-apa. Jadi hanya khusus kawasan apa namanya tadi tutupan yang lahan kawasan hijau tadi, bisa jadi mungkin tetap harus perlu saluran, tetapi posisinya di samping kalau kita di tetap ada alur ya, tetap ada alur yang berfungsi mengalirkan aliran dari kawasan tersebut gitu loh. Ada saluran ya, dibikinkan saluran gitu. Karena kalau tidak ya nanti merembet kemana-mana. Biasanya kalau di pinggir-pinggir sungai itu tidak ada jalurnya, itu biasanya kalau sungainya tebingnya tidak stabil kan banyak terjadi kelongsoran seperti itu. Jadi nanti dilihat posisinya di mana dia, apakah juga dia dilewati saluran dari atasnya atau tidak. Itu ya Mbak Evina ya. Iya Bu. Ya. Terus yang lain, ada yang masih kesulitan untuk menggambarkan salurannya? Sudah cukup ya, bisa ya? Bisa Bu. Saya ada yang iya gimana Mas? Tanya. Suaranya kecil banget ya? Belum. Cek apakah sudah keras Bu? Oke, ya sudah lumayan. Oke, gimana Mas? Iya, jadi saluran primer saya itu melewati 2 sungai gitu Bu. Jadi melewati saya 2 sungai. Bagaimana iya, bisa melewati 2 sungai? Jadi kan jalur utamanya itu ada di tengah. Nah, sungainya itu melintasi, misal jalurnya itu vertikal, sungainya itu melintasi horizontal, tapi 2 kali gitu Bu. Beda-beda sungai begitu Bu. Jadi beda anakan sungainya gitu Bu. Kalau gini, kalau misalkan saluran itu sudah bertemu dengan sungai, ya nggak usah diseberangkan ya Mas, langsung aja dimasukkan ke sungai. Iya Bu, jadi itu ada di sisi utara, misal itu satu di sisi utara, kemudian satunya itu di sisi selatan. Jadi nanti saya membuat saluran primer yang di sisi utara dengan debit tersendiri, kemudian saluran di sisi selatan dengan debit tersendiri. Apakah seperti itu atau bukan Bu? Iya. Jadi kalau sudah terputus, misalkan sudah saluran tersebut sudah ketemu dengan badan air sebagai pembuang akhir, ya masukkan saja, tidak perlu dilintaskan. Jadi berarti daerah tangkapannya ya yang di sisi, katakanlah saya menyebutnya kanan atau kiri sungai ya. Daerah tangkapan airnya di kanan sungai kan akan berbeda dengan jadi kalau yang daerah salurannya dari kanan sungai yang mengalirkan daerah tangkapan di kanan sungai. Saluran yang di kiri sungai yang mengalirkan aliran dari daerah tangkapan sungai di kiri sungai gitu loh. Jadi kalaupun misalkan daerah kajian atau kelurahan itu dilintasi beberapa sungai, ya kita menghitungnya yang di kanan sungai bagaimana, yang di kiri sungai bagaimana gitu loh. Jadi tidak perlu dihitung satu saluran itu untuk satu kelurahan, nggak usah begitu ya. Jadi tergantung dia ketemu badan airnya semana. Bisa jadi ada yang tidak ketemu badan air, nah mungkin akan berbeda dengan yang jika salurannya ada saluran utama atau badan air atau sungainya itu ada di lokasi kajian kan gitu. Jadi tidak perlu memikirkan wah salurannya primer harus diteruskan dengan melintasi sungai, nggak usah begitu ya. Kalau sudah ketemu sungai ya sudah, itu sudah outfall-nya di sungai itu gitu. Oh, baik Bu. Ya, oke. Yang lain? Ada yang masih belum jelas? Berarti untuk untuk skema sistem untuk di SBMM-nya sudah secara umum sudah paham ya. Harusnya sudah selesai semua ini, soalnya ini sudah
tinggal beberapa minggu lagi ya untuk sampai akhir. Tapi kalau misalkan sekarang itu sudah beres, sebenarnya sih sudah cukup lumayan gitu. Jadi untuk mengejar ke akhir semester ini tidak terlampau berat, karena yang berat biasanya membuat jaringannya ini gitu. Oke, kemudian untuk tugas 2. Tugas 2 adalah analisa curah hujan ya, analisa curah hujan. Data curah hujan saya sudah kasih. Saya sudah beri kebebasan kepada kalian untuk memilih setidaknya 3 pos hujan. 3 pos hujan, kemudian meletakkannya yang terserah kalian, yang akhirnya bisa dihitung menggunakan metode Polygon Thiessen untuk analisa hujan wilayahnya, kan gitu ya? Gitu ya, tugas saya yang kedua. Nah, untuk sampai tugas kedua itu kesulitannya di mana? Halo? Ada yang masih kesulitan dengan tugas 2? Gimana, teman-teman? Masih ada yang sudah mengerjakan sampai tugas 2? Dan akhirnya kebingungan di tengah jalan? Gimana ini? Bu Ani, maaf Bu. Ya Mbak. Memastikan Bu, itu kan yang poin 4 ada yang gini, analisis hujan rancangan dengan kala ulang 2, 5, 10, 20, 25 menggunakan metode Gumbel, Log-Person, dan Person. Itu metodenya apakah benar seperti itu Bu? Menggunakan metode Gumbel, Log-Person, sama Person. Oke, iya. Itu kan benar ya Bu? Distribusinya macam-macam Mbak. Saya cuma meminta 3 metode. Oh. Itu kan salah, itu kan metodenya bisa saja metode normal, log. Itu kan distribusi frekuensi ya Mbak. Itu kan sebaran distribusinya atau distribusi frekuensi ya. Distribusi frekuensi di dalam hidrologi yang untuk menghitung hujan rancangan yang pernah saya sampaikan, ada distribusi normal, ada distribusi log normal, ada distribusi Gumbel, Person, log Person. Setidaknya ada 5 yang saya pernah sampaikan. Nah, saya cuma minta menggunakan 3 metode itu aja, menggunakan metode Gumbel, Person, sama log Person. Itu. Oh, baik Bu. Oke. Kesulitankah masih? Ini Bu, sebenarnya yang untuk metode Person aja itu saya kayak masih asing Bu, tahunya baru log Person, Gumbel, log normal, sama normal Bu. Nah, yang Person ini Person sama log Person, waktu menganalisa metode Person itu kan cuman kalau log Person kan datanya di-log-kan ya. Iya. Pada saat kita menghitung analisa frekuensi, oke, kita ambil contohnya di contoh yang perhitungan dengan metode. Yang di contoh Excel kemarin ada nggak di situ? Nggak ada Bu. Nggak ada? Adanya Gumbel dan apa ya? Sama log Person ya? Iya. Oke, saya buka kalau gitu contoh kemarin. Ya, contoh kemarin, contoh tugas drainase S1, contoh tugas drainase. Oke, open. Saya share dulu filenya. Contoh tugas drainase. Ini saya agak lemot ini Google Chrome-nya. Buka ini coba. Sambil buka
Ya, ini saya buka Excel-nya lama sekali, sebentar. Sambil buka ini not responding terus Excel-nya. Oke, saya coba responding terus ya. Apa ini? Oke. Oke, dan ini sudah dibuka. Kita coba lihat perhitungan hujan dulu ya. Saya share filenya ya. Saya share filenya. Baik, kita coba share filenya. Application window contoh tugas drainase. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah ya, baik. Nah, di contoh ini, ini beberapa metode untuk menghitung hujan rancangan. Ini ada metode Gumbel ya, salah satu yang pertama ini ada metode Gumbel. Pada prinsipnya untuk menghitung hujan rancangan itu kan kita menggunakan analisa frekuensi ya, distribusi frekuensi. Nah, distribusinya berbagai distribusi. Di sini ada metode Gumbel, ada Weduen, ada Haspers, ada EY, ada log percent. Saya kan yang minta ada Gumbel, ada log percent, tambah lagi metode percent ya. Di sini ada log percent. Di hidrologi saya sudah pernah menyampaikan, justru yang log percent ini mungkin belakangan saya ngasihnya. Tapi kayaknya yang with Gumbel ini sudah umum. Pada intinya persamaan distribusi frekuensi itu adalah kita butuh untuk menghitung debit itu untuk menghitung debit atau menghitung hujan rancangan itu kan kita butuh nilai parameter statistiknya adalah kalau kita menghitung R sebagai hujan rancangan, R kalau ulang tertentu misalkan R2, maka rumusnya R2 sama dengan mana ya? Ya pakai contohnya yang modul hidrologis. Di ini juga sudah saya berikan ya di tim sudah filenya sudah ada di file minggu kedua, file minggu ketiga gitu ya dia. Yang pedoman yang judulnya pedoman ini nih minggu ketiga modul analisa hidrologi, modul 3 analisa hidrologi untuk daerah drainase perkotaan sebenarnya ini. Jadi kalau saya buka saja itu coba kalau mau membuka di modul 3 analisa hidrologi itu sebenarnya kan metode untuk menghitung kala ulang itu berbagai metode di sana. Nah, X kalau ulang tertentu, jadi misalkan X atau R tadi kalau ulang tertentu itu kan kita butuh data R sama dengan X rata-rata ditambah standar deviasi dikali K, gitu kan? Masih ingat? Rumus menghitung hujan rancangan atau menghitung debit rancangan atau menghitung analisa frekuensi. Masih ingat ya? X sama dengan atau R sama dengan kalau hujan kita misalkan notasinya adalah R sama dengan X rata-rata. Jadi X rata-rata dari data
ditambah apa? Standar deviasi ditambah standar deviasi dikalikan dengan K. R2 sama dengan X rata-rata ditambah K2. K2 itu adalah koefisien atau faktor dari distribusi, misalkan distribusi normal, distribusi Gumbel, distribusi log normal, begitu, dikalikan dengan standar deviasi. Jadi, pada saat kita menganalisa statistik, menganalisa kala ulang kejadian banjir maupun hujan, kita perlu rangkaian data sehingga kita bisa menghitung parameter statistiknya apa, nilai rata-rata atau X rata-rata. Kemudian ada apa lagi? Ada standar deviasi. Nah, khusus untuk metode Gumbel, nilai K-nya, nah ini metode Gumbel. Jadi makanya di contoh ini kan ada kita perlu nilai rata-rata gitu ya, ada X rata-rata. X rata-rata ya nilai X adalah data, kemudian kita rata-rata, kita jumlah semua, terus rata-ratanya berapa. Kemudian perlu standar deviasi. Kenapa di tabel ini contoh perhitungan manual ya. Jadi kalian harus tahu contoh perhitungan menghitungnya kalau menggunakan program gampang ya. Ini contoh perhitungan manual. Mengapa ada komponen di sini ada X kuadrat? Karena X kuadrat ini digunakan untuk menghitung standar deviasi. Ini ya. Untuk menghitung standar deviasi. Ini benar ya. Saya yang saya tunjuk ini benar, saya yang benar. Kelihatan. Saya bergerak kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk menghitung kala ulang tertentu, misalkan saya tulis saja di sini. Misalkan ini R kala ulang 2 tahun sama dengan nilai X rata, saya tulisnya rata aja ya. X rata ditambah apa? K itu adalah faktor distribusi frekuensinya ditambah dengan standar deviasi. Dikalikan standar deviasi. Ini adalah rumusnya kan? Rumus analisa frekuensi. Rumus untuk menghitung hujan rancangan kala ulang tertentu atau X atau jangan R2 ya, RT aja. RT T-nya tergantung kala ulangnya. RT sama dengan X rata ditambah K kali standar deviasi. Jadi untuk berbagai distribusi apapun mau Gumbel, mau normal, mau inY, mau Hurst, mau Bedouin, mau log normal, log persen, semua rumusnya menggunakan rumus yang sama ini. Hanya yang membedakan kan nilai K ini. K ya. K ini tergantung dari distribusi apa yang digunakan sehingga tabelnya kan berbeda-beda. Masih ingat ya, tabelnya berbeda-beda. Sehingga kalau misalkan ini contoh untuk menghitung Gumbel semua butuh X rata-rata. X rata-rata adalah X atau nilai data yang dijumlahkan kemudian dibagi dengan N jumlah datanya. Kemudian ada lagi yang standar deviasi, ini semua standar, ada X rata-rata, standar deviasi, ini semua distribusi ada, diperlukan data itu. Sehingga kita hitung semua X rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Kemudian, nah K ini yang membedakan di masing-masing distribusi. Contoh di sini adalah metode Gumbel. K-nya metode Gumbel adalah K merupakan fungsi dari, di sini, masih ingat ya, K sama dengan YT min YN per SN. YT sama YT itu adalah tergantung dari, ini ada tabel, YN, SN juga tabel yang tergantung dari jumlah data. Ada tabelnya ya, tabel YT, YN, SN begitu. Nah, kemudian kalau tidak digunakan tabel, YT itu ada rumusnya juga sebenarnya. Jadi tergantung T, itu adalah kala ulang. Jadi kalau ulangnya berapa tahun gitu. Sedangkan SN dan YN itu benar-benar tergantung dari jumlah data. Jadi misalkan di sini jumlah datanya 31 tahun atau 31 data. Sehingga YN, SN-nya berapa, tabelnya itu ada. Nah, K sama dengan YT min YN per SN. Jadi ini K-nya untuk Gumbel. Kalau untuk Gumbel sudah jelas berarti ya, sudah bisa ya. Dan X2 berarti X rata-rata ditambah K atau koefisien distribusi frekuensi untuk K untuk 2 tahun dikalikan dengan SX. SX dan X rata-rata atau standar deviasi dan nilai rata-rata adalah tidak berubah untuk semua kala ulang. Yang berubah apa? K-nya kan gitu. Ya kan? K-nya yang berubah. Oke, jadi metode Gumbel nggak masalah ya. Masih ada yang belum jelas? Metode Gumbel?
Halo? Gimana? Masih ada yang belum jelas? Sebelum saya lanjutkan. Jelas ya? Ini nggak jelas lagi nih. Harus jelas semua ini. Jelas semua? Jelas, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, oke. Oke, saya lanjut ke metode yang apa tadi? Satu lagi, log person ya. Log person, mana log person? Oke, misalkan metode ini, log person. Ini muter-muter lagi nih. Saya nggak tahu di Excel-nya ini. Kalau metode log person, sebenarnya, ya ini metode log person ya. Semua sama, kita hanya karena fungsinya adalah karena bentuknya adalah log, maka yang dimasukkan datanya dalam bentuk log. Ya, kalau misalkan data hujannya di sini ini sudah hujan misalkan ini adalah hujan wilayah ya. Ini misalkan apakah kalian mau menghitung per stasiun atau ini sudah merupakan hujan wilayah. Hujan wilayah itu berarti kalian sudah menghitung 3 pos hujan dijadikan satu hujan wilayah ya dengan metode Thiessen tadi ya. Jadi pos hujannya sudah ditempatkan, kemudian dihitung hujan wilayahnya, masing-masing pos hujan itu pengaruhnya terhadap luasnya berapa persen gitu ya. Kemudian dikalikan dengan tinggi hujan dari masing-masing pos. Nah, jadilah hujan wilayah kan gitu. Nah, misalkan ini adalah nilai hujan wilayahnya, untuk metode log person, datanya cuma dilogkan ya, dilogkan, kemudian karena tadi kalau di metode Gumbel di sini adalah datanya tidak dilogkan, jadi cuma ada data X dan X kuadrat. Kenapa ada X kuadrat? Karena untuk menghitung ini standar deviasi, rumus standar deviasi kan sigma X kuadrat minus X rata-rata kali sigma X dibagi N min 1, N jumlah data, ya jumlah data dari data yang kita punya berapa begitu. Nah kemudian untuk metode log person sama, di sini cuma datanya dilogkan. Nah sebenarnya ada nanti karena di log person itu yang membedakan dengan metode metode Gumbel. Untuk log person kita selain menghitung X rata-rata juga harus dihitung nilai koefisien skewness. Nah di metode nah ini harusnya enggak blank gini ya, karena dibikinnya gini G. Harusnya ini jadi satu aja ya, log X ini log X rata-rata, log X minus log X rata-rata, kemudian ada kolom juga log X minus log X rata-rata dikuadratkan, dan ada log X minus log X rata-rata pangkat 3. Nah, kenapa harus ada pangkat 3? Karena di metode log person kita mesti menghitung selain standar deviasi juga menghitung koefisien apa ini? Masih ingat? CS itu koefisien apa? Masih ingat nggak? CS di log person itu metodenya apa? Koefisien apa disebutnya? Koefisien di log person, di person itu berbeda dengan metode yang lain karena di metode ini memerlukan data kepencengan atau skewness ya, skewness. Jadi di metode log person dihitung skewness-nya, makanya rumusnya apa? Koefisien skewness rumusnya adalah ini, CS sama dengan N, kan nanti buka lagi di mata kuliah hidrologi ya, CS sama dengan N kali sigma log X minus log X rata-rata ini ya, pangkat 3 dibagi N min 1, N min 2 kali sigma log X pangkat 3. Jadi ini maka di perhitungan manualnya ada kolom log X pangkat 3, log X minus log X rata-rata pangkat 3 begitu ya. Nah itu untuk menghitung metode log normal. Kemudian bagaimana menghitung K-nya? K-nya tadi sama kan rumusnya untuk ini kok menjelek ya.
tampilannya. Sebentar, ini Excel-nya lagi. Nah, ini ya. Ya. Jadi sama ya, untuk menghitung nilai kejadian pada kala ulang tertentu, misalkan di sini kala ulang 2 tahun, berarti karena datanya kita log kan, berarti kita menghitungnya ya, berarti log X, log kala ulang 2 tahun, log X2 sama dengan log X rata-rata plus K dari metode log persen tergantung dari besarnya nilai CS, ya, dari CS. Jadi K dikalikan dengan standar deviasi, ini harusnya standar deviasi. Ini K kali standar deviasi ya, bukan sigma log, ini harusnya standar deviasi. K kali standar deviasi harusnya. Nah, K-nya ini dari mana? Ini dari tabel. Tabelnya dari apa? Fungsi dari log persen. Tabelnya log persen tergantung dari nilai CS. Jadi CS-nya misalkan 0,5, dilihat tabelnya. Tabelnya mana? Lampiran 6. Lampiran 6 ada di mana? Gitu ya. Lampiran 6. Depan atau di belakang? Di depan ya. Nah, ini ada lampiran log persen. Nah, ini log persen ada tabel. Kalau misalkan ini merupakan fungsi dari CS, nilai distribusi log persen tipe 3 tergantung dari kepencengan atau skewness ini. Jadi untuk log persen tabelnya tergantung nilai CS. Kalau ulangnya berapa, CS-nya berapa, maka itulah nilai K. Misalkan CS-nya ketemunya berapa tadi? Di sini log persen ketemu CS-nya ketemunya minus 0,5. Minus 0,5 kita lihat di tabel, CS-nya minus 0,5. Kemudian mau kalau ulang berapa? Misalkan kalau ulang 2 tahun ya ini, kalau ulang 2 tahun berarti inilah nilai CS-nya. Kalau ulang 5 tahun ya ini, kalau ulang 10 tahun ya ini, kan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian 117 ini adalah standar deviasi. Jadi ini rumusnya ini bukan sigma log X ya. Ini kali apa ini harusnya? Ini rumusnya apa ya harusnya? Tadi Standar deviasi. Standar deviasi ya. Ini adalah standar deviasi. Standar deviasinya yang mana? Standar deviasinya yang di atasnya ini kan? Ini standar deviasi. Ini standar deviasinya bukan. Nah, ini harusnya rumusnya standar deviasi, bukan log X-nya saja, tetapi adalah standar deviasi dalam bentuk log tadi ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian nggak mau menghitung menggunakan rumus ini, di Excel kan sudah bisa ya menghitung standar deviasi dari data log ini, kan gitu ya. Mana ya? Menghitung standar deviasi dari data log. Berdiri ya. Misalkan datanya log ini, misalkan nih, datanya adalah ini. Datanya yang kita cari kan lognya, berarti standar deviasinya berapa? Kita cari di sini. Misalkan saya mau nyari standar deviasi di Excel kan bisa tuh langsung, ya, plus atau sama dengan oke. SPDEF standar deviasi dari ini. Dari sini ya, dari sini kan bisa ya, tapi rumusnya kalian juga harus tahu bagaimana mendapatkan standar deviasi kan. Ini sama ya kan, ini adalah standar deviasinya kan, ketemu tadi hitungan manual ketemu berapa, hitungan manual standar deviasinya ini kanannya ini ya, standar deviasinya ketemu ini ya 0,117 ya. Kalau ini kan karena 3 angka, saya kan ketemunya 0,116 berapa gitu ya. Nah, ini kan sama ya standar deviasinya. Jadi kalau misalkan, nah, seandainya tidak mau menghitung CS-nya dengan cara manual lagi, kita bisa juga menghitung CS-nya di sini. Ini adalah ST-standar deviasi. Ini kita misalkan mau menghitung apa lagi? CS, koefisien skewness, bisa juga kan? Dirumuskan di sini. Koefisien skewness-nya skew dari sini, skew sampel dari sini berapa? Ini data yang di log kan ya, karena kita semua datanya log, karena metodenya adalah log persen. Skewness ketemunya minus 0,5 ya, 0,54 sekian gitu ya.
Di sini hitungan manual ketemu berapa tadi? 0,5. 0,5 ya? Iya. Oke, ketemunya 0,5 di sini. Ya, karena dia nggak dia cuma ada satu angka di belakang koma. Nah, berarti untuk menghitung seandainya tidak mau manual begitu, tapi kalian harus tahu caranya tadi. Menghitungnya secara X rata-ratanya berarti ini kan nilai rata, ini kan X rata-rata, ini X rata-rata. Saya sebutnya X rata. Gitu kan? Jadi kita di metode log normal itu butuh data ini sebenarnya, hanya butuhnya ada nilai rata-rata, ada standar deviasi, ada CS. Nah, untuk apa CS? CS ini kan untuk menghitung nilai K, gitu kan? Untuk menghitung nilai K dari tabel, kan gitu. Untuk dimasukkan ke dalam rumus, XT sama dengan X rata-rata ditambah apa tadi K kali standar deviasi, gitu kan? Ini rumus umumnya kan ya? Jelas ya? XT sama dengan X rata-rata ditambah K kali standar deviasi. K-nya dari mana? Kalau metode log person, K-nya dari tabel ini tadi, lampiran tabel log person. CS-nya berapa, K-nya berapa, tergantung kalau ulangnya. Jadi kalau ulang 2 tahun, K-nya berbeda, kalau ulang 5 tahun, K-nya berbeda. Nah, bedanya dengan metode Gumbel yang di sini. Tadi Gumbel, mana? Gumbel. Kalau Gumbel sama rumusnya, tetapi K ini tergantung YT min YN per SN. YT-nya ini ada tabel YT, YN, nah YN ada jumlah datanya misalkan 31 data tadi kan, 31, tidak tergantung YN, SN tidak tergantung dari kala ulang. Yang tergantung kala ulang adalah YT-nya. YN, SN ini tergantung dari jumlah data saja, tapi YT ini yang mempengaruhi kala ulang gitu ya. Tuh, kalau ulang 2 tahun YT-nya berapa, nanti YN, SN-nya berapa, tinggal masukkan ke hitungan gitu ya. K-nya di Gumbel tadi, K-nya adalah YT min YN per SN. Dimasukkan lagi ke, kalau di log normal, log person sama, K-nya fungsi dari CS. Itu aja. Ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas. Nah, kalau begitu yang person. Kalau gitu yang person bagaimana? Kira-kira yang person bagaimana? Kalau ini kan, nah, oh ya, nanti kalian lupa lagi. Ini tadi adalah log person, jangan lupa datanya yang kita hitung adalah lognya. Sehingga untuk menghitung, tadi berarti yang dihitungkan adalah log X2. Berarti kalau untuk mendapatkan X2 harus diapakan? Di anti-logkan ya. Di anti-logkan, dibalikkan lagi. Ya. Dibalikkan lagi. Jadi kalau ini adalah nilai log X2-nya, maka X2 atau kalau ulang 2 tahun untuk ujian rancangan kalau ulang 2 tahunnya, dikembalikan lagi, berarti ini adalah anti log-nya. 10 pangkat ini kan gitu ya, anti log dari nilai log-nya. Sehingga dapatlah nilai X2-nya. Nah, X5 juga tinggal demikian dengan nilai CS-nya tadi berapa? CS-nya 0,5, kalau ulang 5 tahun, maka CS-nya diperoleh ini, K-nya diperoleh ini, sehingga ini X rata-ratanya sama, standar deviasinya sama, maka diperolehlah log-nya sekian, sehingga X5-nya sekian. Itu dan seterusnya. Nah, kalau sekarang metode person bagaimana? Kalau metode person ya berarti datanya tidak di-logkan ya, kalau ini kan log person, ya kan? Dengan cara yang sama, kalau metodenya person berarti ininya datanya tidak dalam bentuk log. Jadi kalau ini saya copy, misalkan saya masukkan ke sini, saya copy semua. Ya, ininya ini datanya tidak dalam bentuk log, tapi sudah dalam bentuk X. Hanya nanti di sini ada X min X rata-rata. Seperti persis tabelnya seperti Gumbel, ya kan? Persis metode Gumbel, hanya saja karena untuk menghitung CS, diperlukan pangkat 3, ya. Maka di sini harus ditambahkan kalau Gumbel tadi hanya sampai pangkat 2 kan? Ya, Gumbel hanya sampai pangkat 2, mana Gumbel?
X kuadrat, maka harus ada X pangkat 3 kan gitu. X minus X pangkat 3 harusnya. Nah, itu harus ada ini X rata-rata minus X pangkat 3 harusnya ada. Nah, itu kemudian nanti dimasukkan di sini. Ini lognya tidak log ini. Lognya hilang. Berarti ini adalah nilai X rata-rata ya. Ini adalah X, kemudian X min X rata-rata, X min X rata-rata kuadrat, ini X min X rata-rata pangkat 3. Cuman gitu aja. Cara yang lain sama, tetapi ini karena tidak log, berarti tidak perlu data log lagi di sini. Berarti otomatis hasilnya adalah X2. CS-nya, ya tergantung ini, kalau ini tidak dalam posisi log, hasilnya apakah sama? Gitu. Gitu, kira-kira bisa untuk menghitung menggunakan metode persen? Mbak siapa tadi yang menanyakan itu? Jelas ya, jadi metode persen itu sama saja dengan metode log persen, hanya datanya tidak dilogkan. Jadi artinya seperti metode Google, hanya kolomnya ditambahin kolom yang ada X minus X rata-rata pangkat 3. Kolomnya ini cuman datanya tidak dalam bentuk log. Hasilnya berarti tidak log, berarti sudah tidak perlu ada anti log, yang ini tidak perlu, jadi otomatis hasilnya tidak di sini gitu loh. Jelas? Iya Bu, berarti untuk nilai K-nya apakah itu fungsinya sama kayak yang dinilai K log persen Bu? Sama, karena yang dia hanya fungsi CS. Jadi ini tidak peduli dia tidak perlu peduli datanya log atau tidak log. Di sini sebenarnya ada nilai coba kalau kita ambil atau gini, kita ambil tabelnya nilai CS tabelnya persen ya, kita coba googling ya. Sebenarnya ada di situ, kita coba googling tabel nilai tabel distribusi persen tipe 3 persen tipe 3. Distribusi tabelnya ada yang sambil nyari nggak? Tabel distribusi yang ada nilai log persen, tapi sebenarnya sama. Jadi mau persen atau log persen, jadi yang dimasukkan adalah nilai CS kan, nilai CS-nya. Tapi yang umum memang yang digunakan adalah log persen. Ada yang menggunakan ya, intinya gitu ya. Nanti sambil tak carikan tabel distribusi persen atau log persen itu sama sebenarnya gitu ya. Jadi hanya datanya tidak dilogkan gitu aja ya Mbak. Baik Bu, terima kasih. Oke, yuk sama-sama. Oke, yang lain masih ada yang bingung? Oke, ada yang masih ditanyakan? Jadi sampai hujan rantangan bisa ya? Sudah ya? Oke, selanjutnya di tugas itu saya minta menghitung apa lagi? Intensitas hujan ya? Sudah sampai intensitas hujan ya? Atau belum? Sudah ya?
Iya, Bu. Teman-temannya sudah sampai intensitas hujan kan saya ngasih? Saya minta kalian bikin sampai intensitas hujan. Kalau dari tugasnya, iya, Bu. Belum? Baru sampai hujan rancangan? Sudah. Iya betul, sampai hujan rancangan aja. Tugasnya. Coba cek lagi assignment. Cek lagi assignment-nya. Assignment tugas 2. Analisa data hujan. Udah sampai intensitas hujan tuh Mbak. Sampai saya perasaan sudah sampai diminta analisa intensitas hujan menggunakan metode Mononobe, Ishiguro, Sherman, Talbot. Nah, dan ini semua sebenarnya kan sudah ada di contoh tugas ini ya. Jadi kalau begitu hujan rancangannya sudah ketemu, nah ini mau dipilih metode yang mana, misal akhirnya dipilih salah satu metode dari 3 metode tadi, ada Gumbel, ada person, ada log person. Katakanlah mau memilihnya bagaimana, alasannya apa, misalkan dipilih saya menggunakan metode Gumbel, kenapa saya hujannya diperoleh lebih tinggi, kenapa dipilih Gumbel hujannya lebih tinggi hasilnya, misalkan kenapa memilih yang lebih tinggi, untuk mengantisipasi misalkan terjadinya hujan-hujan ekstrim, atau untuk mengantisipasi perubahan iklim di masa depan, itu kecenderungan hujan adalah jauh lebih tinggi misalkan gitu ya. Akhirnya memilih metode Gumbel. Nah, dari metode Gumbel hujan rancangan tadi, terus akhirnya kan kita hitung kita hitung intensitas hujannya ya. Intensitas hujannya pakai metode apa? Misalkan yang di contoh ini kan sudah ada itu contoh untuk menghitung menggunakan ini intensitas hujan menggunakan ini curah hujan hasil hujan rancangannya. Intensitas hujan yang ini menggunakan metode Mononobe. Nah, ini kan menggunakan metode Mononobe R2, R5, R10 ya kan gitu. Ini contohnya. Menggunakan metode Mononobe, rumusnya adalah ini. Intensitas hujan I sama dengan R24. R24 itu adalah R kala ulang yang tadi kita hitung, misalkan kala ulang 2, kala ulang 5, 10, dan sebagainya. Dibagi 24, dikalikan dengan 24 per TC, dipangkat 2/3. Nah, karena kita belum menghitung ya, kita belum menghitung TC kita itu berapa, karena panjang salurannya kita belum tahu, maka T-nya ini dimasukkan dengan nilai waktu sembarang gitu ya. Misalkan kita menggunakan menggunakan waktu durasinya misalkan 5 menit. Karena rumus Mononobe itu T-nya satuannya adalah dalam jam, maka T-nya ini dirubah, misalkan 5 menit, berarti kita ubah menjadi 5/60 menit, sehingga 0,083 jam. Jadi kita masukkan ke rumus ini, T-nya mau masukkan berapa menit, kalau 5 menit begini, kalau 10 menit bagaimana, dan tergantung ini kalau ulangnya berapa, kalau masing-masing kita akhirnya bisa membuat tabel. Tinggal merumuskan saja toh. Jadi rumusnya kan ini, I sama dengan ini, I sama dengan ini. Jadi kalau misalkan ini I2 rumusnya misalkan ini bikin aja rumus, tinggal masukkan T-nya. Kita masukkan T-nya, mau sampai berapa jam, misalkan sampai berapa menit gitu ya. Berapa menit, misalkan sampai 720 menit, misalkan sampai 12 jam misalkan ya. Nah, ini tinggal memasukkan saja. Akhirnya inilah intensitas hujan kala ulang 2 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Dan ini yang kita nanti jadikan dalam bentuk grafik kan gitu. Kita bikin grafiknya. Ini kan kita bikin grafik. Kita bikin grafik, insert grafik. Nah, misalkan gitu. Kita bikin grafik. Gitu kan? Ini jadi kan? Langsung begini kan? Ini kalau ulang 2 tahun, kalau ulang 5 tahun, kalau ulang ini gitu. Ini adalah kesana adalah T, ke sini adalah intensitas hujan. Ini adalah grafik intensitas hujan dengan metode Mononobe. Kan gitu ya. Gitu? Kira-kira ini jelas? Bu Ani, ya, izin bertanya. Tadi kan Ibu sempat menyinggung kalau yang dipakai metode misal Gumbel, alasannya pilih yang maksimum. Nah, kalau saya lihat di Excel yang rekap itu kok pakai
semua metode tapi dipilih yang maksimum ya Bu, maksudnya? Ya. Nah, di sini ya, direkap sini ya. Nah, Iya. Dia dipilih karena gini, dia itu di contoh ini dia tidak menghitung hujan wilayah. Ya kan per stasiun dibikin ya, stasiun A, stasiun B, stasiun C gitu ya. Ini kalau ulang, oke. Ini dia tidak menghitung hujan wilayah, tetapi per stasiun dihitung hujan rancangannya langsung. Nah, kalau di kalian saya meminta menghitungnya hujan wilayah, jadi artinya nanti sudah muncul satu ini masing-masing ini hanya satu angka. Menggunakan metode Gumbel langsung ketemunya ini. Menggunakan metode apa hasilnya ini, hanya kalau di sini dia akhirnya yang dipilih di sini adalah hujannya di rata-rata dipilih yang maksimum ya. Gumbel, Widuen, Haspers itu terus dipilih yang maksimum gitu. Jadi kalau seperti itu berarti pakainya beberapa metode Bu yang dipakai. Misal kalau yang tertinggi, yang kalau ulang 2 tahun yang tertinggi itu Gumbel, kalau ulang 5 tahun yang tertinggi itu Gumbel. Biasanya polanya akan sama Mbak, artinya biasanya misalkan gini, kan nanti hanya ini kan menggunakan akhirnya nanti hasilnya cuma gini langsung menggunakan metode Gumbel berapa, kalau ulang 2 tahun sampai 15 tahun atau 25 tahun menggunakan metode log persen berapa, menggunakan metode persen berapa, terus dipilih aja di sini mau mengambil yang maksimum gitu. Mbak nggak akan punya 3 begini, karena apa, kalau ini dia stasiun A, B, C masih dihitung dulu, jadi nanti kan hasilnya di sini Mbak langsung metode Gumbel, metode log persen, metode persen kan gitu, karena kita tidak punya 3 stasiun ini ya, karena ini adalah kita sudah menjadi 1 stasiun karena sudah dihitung hujan wilayahnya kan gitu, ya kan? Ini sudah nggak ada ini. Ya, ini kita sudah langsung ketemu 1 stasiun hujan untuk wilayah tersebut. Jadi sudah menjadi hujan wilayah, makanya ketemu ini hujan wilayah untuk ini bukan rata-rata ya namanya. Ini curah hujan rancangan. Ini curah hujan rancangan menggunakan metode itu. Curah hujan rancangan menggunakan metode Gumbel, kan itu tadi Gumbel. Kemudian yang menggunakan metode Gumbel langsung, karena kita sudah menghitung hujan wilayah, bukan menghitung per stasiun kan, bukan per stasiun. Jadi stasiun A, B, C ini sudah tidak ada lagi istilah itu, karena kita sebelum ini di analisa hujan ini, di sini harusnya ada data. Dari data hujan ini stasiun A, B, C ini sudah menjadi hujan ini. Stasiun A, B, C menggunakan hujan wilayah atau hujan rata-rata ini, curah hujan wilayah ini istilahnya, hujan wilayah. Udah, yang kita gunakan selanjutnya kan data ini loh, kita sudah nggak melihat lagi yang ini. Di kolom ini kita sudah nggak lihat lagi. Yang ada adalah data yang di kolom terakhir ini yang kita gunakan untuk analisa hujan di Gumbel. Di Gumbel itu yang kita masukkan hujan di wilayah, bukan stasiun lagi. Ini sudah nggak ada stasiun A, tapi ini adalah hujan wilayah. Ya, ini sudah hujan wilayah. Jadi bukan stasiun A, ini sebenarnya sudah hujan wilayah. Gitu ya. Nah, nanti kemudian setelah itu yang direkap ini ya, yang muncul berarti ini sudah nggak ada yang merah-merah ini yang saya merahin. Nah, Gumbel bagaimana, log persen bagaimana, persen bagaimana. Kalau direkap kan hasilnya begini, Gumbel, persen, log persen. Akhirnya di sini mau milih yang apa? Harusnya milihnya tidak boleh yang maksimum, harusnya dicek dulu. Kalau masih ingat di mata kuliah hidrologi, dicek dulu yang paling sesuai distribusinya apa. Kalau ternyata ini ujinya pakai Smirnov Kolmogorov itu loh, masih ingat ya, uji Smirnov Kolmogorov, dicek yang paling sesuai mana. Kalau misalkan tiga-tiganya sesuai, oke, tinggal milih mau pilih yang mana dengan berbagai alasan tadi. Anggap saja yang dipilih sekarang yang maksimum. Misalkan hasilnya adalah maksimumnya apa, misalkan Gumbel, ya itu yang kita pilih. Dan trennya akan sama. Jadi kalau ini tinggi, terus ini rendah, terus ini akan lebih tinggi, biasanya enggak. Jadi kecenderungannya
posisi grafiknya itu akan seperti grafiknya ini yang tadi saya bisa jadi grafiknya bisa begini. Ini misalkan grafiknya Google, ini grafiknya log person, ini grafiknya person, atau karena Google yang tertinggi mungkin di sini Google person, log person. Boleh saja kita ini kan kita apa namanya rekap tadi mana? Nah itu boleh saja ini kan kita grafikan kan? Bisa juga kan kita grafikan mana yang paling tinggi? Insert grafik. Kita pengen tahu mana. Nah, ini kan begini. Mana ya berani? Trennya supaya ulang 2. Coba tipenya gitu. Ulang, jangan tipenya, jangan grafiknya, insert grafik, tipe grafiknya, tipe chartnya, tipenya, tipe grafiknya, tipe lain mana lain? Ya. Nah ini kan kecenderungannya ini misalkan ini adalah ini enggak bisa dimasukkan. Nah ini adalah grafiknya Google. Oh kebanyakan. Oh ini ada kolom yang beda ya. Misalkan gini aja deh. Kolomnya kok double sih. Misalkan tidak, format selnya tidak. Nah ini Pak Google yang gitu saya kopikan aja ya tinggal supaya tahu contohnya saja. Ini tidak, kemudian ini dari sini. Terus ini yang dari sini. Saya bikin grafik lagi. Kelihatan. Nah, ini kalau ulang 2 dan sebagainya metode Google. Ini saya insert chart. Line. Kelas 19, 14 dalam 344. Grafiknya tadi mana ya? Insert. Saya yang balik nih. Ini lain. Ini kita lain. Ini saya add dengan
Oke. Nah, ini sebenarnya kalau ini kita lihat ini trennya cenderungnya sama ya. Ya, cenderungnya trennya meningkat sama, jadi posisinya dia akan ada di atas atau ini. Jadi kalau memilih misalkan ini adalah metode Gumbel, yang biru adalah metode Gumbel, yang hijau metode Pearson, yang merah metode Lockerson misalkan. Jadi tidak naik Gumbel terus akhirnya yang kalau ulang 2 tahunnya akan lebih kecil dari metode yang lain, enggak, karena dia trennya akan sama. Kalau dia posisi R2-nya lebih tinggi, dia cenderung akan lebih tinggi terus, gitu ya. Jadi polanya akan sama gitu loh, Mbak. Jadi kalau misalkan ini kalau ulang 2 tahunnya segini, kalau 5 tahun ya makin naik. Jadi kalau dia lebih rendah, dia trennya juga naik, tapi posisinya juga sedikit enggak ekstrim seperti ini, tetapi trennya sama, meningkat. Jadi tidak mungkin kalau ulang 2 tahunnya setinggi, kemudian kalau ulang 5 kenapa lari bukan error lagi, muter lagi. Enggak. Nah, kira-kira gitu ya sambil nunggu muter-muter ya. Gitu ya, Mbak? Kira-kira. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Ani. Yuk, sama-sama. Yang lain masih ada yang ditanyakan lagi? Itu berarti sampai intensitas hujan sudah bisa. Sampai hujan rancangan sudah bisa ya, memilihnya sudah bisa. Kemudian intensitas hujan lagi, intensitas hujan yang tadi yang pakai mononobe, kemudian apa tadi, Talbot, Ishiguro, Sherman gitu, sudah dicoba? Masih bingung juga kah? Sudah ada contohnya seperti itu? Halo? Masih ada yang bingung? Intensitas hujan, ini sudah minggu depan sudah ketemunya tidak dengan saya loh ya. Jadi kalau menanyakan nanti mungkin dengan Pak Endro, atau kalau masih misalkan pada saat pengerjaan tugas masih kebingungan, silakan kalau mau menanyakan lagi ke saya juga nggak apa-apa. Ya. Tapi saya tetap mantau untuk tugasnya ya lewat format ya. Halo, gimana ini? Masih ada yang ditanyakan? Halo, masih ada yang ditanyakan nggak nih? Ibu? Ya. Saya Nur Inayah, Bu. Izin bertanya tentang tugas 1, boleh, Bu? Oh, monggo. Gimana, Mbak? Jadi di kelurahan saya itu anak sungainya itu ada di pinggir jalan utama gitu, Bu, di sisi kirinya. Nah, nanti debit atau limpasan yang dari sisi kanan itu saya gabungkan lintas jalan ke sungai tadi pakai 1 outfall atau pakai 2 outfall ya, Bu? Nanti dari sisi kanan sama sisi kirinya. Ya, 2 outfall, Mbak. Kalau berarti sungainya melintas lokasi kajiannya. Iya. Berarti harus ada yang dari kanan sungai, ada yang dari kiri sungai. Iya, yang kanan menampung atau menyalurkan buangannya dari kanan sungai, yang kiri buangan dari kiri sungai gitu loh. Nah, kemudian kalau ada yang lewat jalan, berarti outfall-nya nanti masuk ke sungainya harus diapakan? Lewat dalam bentuk apa? Kira-kira? Salurannya dalam bentuk apa? Tidak mungkin saluran terbuka kan? Iya, berarti pakainya saluran tertutup nanti nggih, Bu? Yang dari sisi kanan itu. Iya, kalau melintasi di kanannya ada jalan, berarti harus ada saluran tertutup atau gorong-gorong ya. Nah, yang perlu diperhatikan selalu, kalau misalkan mau membuang langsung ke sungai, harus diperhatikan, sungai itu kira-kira
harus tahu ini informasinya, elevasinya muka air sungainya itu nanti selama ini dia muka airnya pernah nggak melimpas ke kanan kiri. Artinya terjadi banjir di sana. Seandainya sungainya itu dengan topografinya datar seperti elevasi tebingnya rata dengan jalan, kemudian tidak ada tanggulnya, kemudian juga harus tahu di sana itu selama ini apakah ada infrastruktur atau tambahan atau bangunan-bangunan penunjang, misalkan pompa dan sebagainya. Kalau misalkan ada begitu, berarti bisa jadi membuangnya nanti juga tetap perlu dilengkapi dengan pompa, mungkin begitu Mbak. Tidak bisa langsung membuang kalau misalkan elevasi muka air sungainya lebih tinggi atau elevasinya bisa jadi terjadi aliran balik dari sungai gitu ya. Jadi kalau elevasi muka airnya sungai tinggi kan kita nggak bisa buang ke sungai tersebut pada kondisi sama-sama banjir kan? Iya. Kalau sungainya banjir, kita salurannya juga banjir. Kemudian muka air sungainya tinggi, saluran kita posisinya sama atau lebih rendah dari muka air sungai kan nggak bisa membuang, ya kan? Posisi kita bisa membuang langsung ke sungai jika elevasi muka air sungainya itu lebih rendah dari dasar saluran kita atau muka air saluran kita kan gitu. Tapi kalau muka air salurannya lebih rendah atau dasar salurannya lebih rendah dari muka air sungai ya malah balik kan. Nah untuk mengatasi itu harus bagaimana? Tentu harus ditambahkan dengan fasilitas misalkan dengan dilengkapi dengan pintu sehingga akan dibuang jika kondisi muka air sungainya sudah sedikit surut atau kita lakukan dengan pemompaan gitu. Jadi kalau seperti tadi yang saya sampaikan, kanan kiri kalau dilewati sungai, di daerahnya ada sungai, maka ya outfall-nya di kanan dan di kiri sungai. Masing-masing wilayah daerah tangkapan airnya membuang dari kanan atau kiri sungai. Tidak perlu diseberangkan ya, tidak perlu diseberangkan. Gitu ya, oke Mbak Nur Inayah. Ya, lanjut yang lain masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Mengenai, saya gini, pernah nggak saya kok ada yang nanya waktu di WA itu ada yang nanya kan nanti menghitung limpasannya per rumah, nggak perlu per rumah ya, nggak perlu per rumah ya, jadi per blok saja, per kawasan satu peta blok-blok misalkan gitu ya, satu kawasan permukiman yang dibatasi oleh jalan-jalan gitu ya, tidak perlu per rumah ya. Saya pernah nggak ya ngasih contoh yang SWMM saya yang Filipinus itu pernah nggak ya? Pernah Bu. Pernah ya. Nah itu kan tidak perlu per rumah ya. Kita satu blok aja misalkan itu depan belakang ada jalan ya kita separuh saja dari bloknya separuh masuk ke depan, yang separuh masuk belakangnya kan gitu ya. Gitu ya, jadi nggak perlu ngitungnya per rumah gitu, ngitungnya per blok saja, tidak perlu detail per rumah, tapi per kawasan satu yang dibatasi oleh saluran jalan-jalan begitu saja, tidak satu rumah ngitungnya ya. Kalau satu rumah nanti kalian kesulitan, ya, gitu. Masih ada pertanyaan? Oh, hari ini pokoknya ditanyakan semua yang masih bingung. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya karena ini minggu terakhir ketemu dengan saya gitu loh untuk mata kuliah ini. Dan nanti kayaknya sih UTS-nya mau take home atau mau nggak take home? UTS-nya mau gimana ini? Tidak take home itu maksudnya bagaimana ya? Tidak take home berarti saya kasih soal, jawab langsung. Jawab hitung langsung gitu. Jadi kita kasih hari itu misalkan kita punya waktu 2 jam ya menghitung hujan, menghitung debitnya gitu, tingkat blok misalkan contoh gitu loh. Gitu aja ya? Atau gimana? Take home. Tetap menghitung sih. Kalau yang take home kayak gimana Bu? Berarti sama tetap menghitung, tapi mungkin soalnya agak beberapa gitu ya. Oh, oke.
tetap menghitung sih. Berarti beda di waktunya lebih banyak gitu ya, Bu? Bedanya di waktunya saja. Kalau take home paling kita kasih waktu 24 jam ya. Tapi soalnya nggak susah-susah. Yang penting sama seperti yang saya jelaskan tadi, persis hanya daerahnya, blok-bloknya kan blok-blok yang artifisial gitu, yang kita bikin saja gitu. Seperti contoh itu loh, seperti contoh-contoh yang selama ini ada, mungkin di kakak-kakak kelas juga ada gitu ya. Yang simpel-simpel saja. Data hujannya juga saya bikin artifisial saja. Yang penting bisa ngerjakan. Jadi ini kan kalau kalian sudah ngerjakan soal yang ini, sudah mengerjakan sistem ini, sudah mengerjakan analisa hujan dari hujan wilayah, hujan rancangan, intensitas hujan, yang pasti bisa langsung menghitung debitnya. Tahapannya kan seperti yang di metodologi file yang itu ya, analisa hidrologi, modul analisa hidrologi itu kan ada semua ya, di skema, di flowchart bagaimana langkah pertama ngapain, langkah kedua di flowchart itu loh, menghitung curah hujan dengan menghitung debit limpasan menggunakan metode rasional. Pernah ya? Saya kasihkan, kalau nggak salah juga pernah kok filenya. Di minggu kedua apa ya? Itu ya. Oke, yang belum, pokoknya yang ingin ditanyakan, tanyakan aja sekarang. Yang masih bingung. Nggak usah malu-malu. Toh nggak ketemu saya, nggak kelihatan tuh saya ini. Nggak kelihatan saya. Ini jangan-jangan juga pada belum mandi nih. Iya toh, paling yakin ini belum pada mandi ini. Iya enggak? Iya, Bu. Sama. Sama. Ya udah jujur-jujuran aja nggak apa-apa. Pada belum mandi juga, saya juga belum mandi. Karena pagi-pagi gini ya. Oke, ada yang masih ditanyakan nggak? Ada yang perlu dibahas lagi nggak ini? Oke, kalau nggak pertanyaan, ada yang nggak yang ingin dibahas lagi secara mendetail? Ini filenya sudah saya share lagi nih contohnya. Apa sih? Bukan saya share. Karena itu posisinya di folder bacaan. Kalau di Teams itu ada di folder bacaan. Jadi kalau membaca di sana semua contohnya sudah ada. Metode tahapan menghitungnya semua sudah ada di sana. Jadi kalau masih ada yang bingung, coba buka lagi deh di situ. Kalau masih ada yang bingung lagi, bagaimana menghitung debit menggunakan metode rasional, itu sudah ada contohnya juga menggunakan file yang perhitungan metode rasional, perhitungan intensitas hujan, perhitungan waktu konsentrasi, itu sudah ada filenya semua kan di situ. Ya. Oke. Masih saya nunggu ini. Saya mau tak jelasin apa lagi ya? Bagaimana menggambarkan saluran tersier, saluran sekunder, saluran primer, semua contohnya, contoh simpelnya yang Filipinus itu simpel. Atau mau agak detail, saya pernah nggak ngasih yang ini ya, apa namanya? Ini sih Bu mau tanya. Oke, ya Mbak. Itu tadi cara menggambar saluran tersier itu gimana ya Bu? Apakah digambar di dalamnya subcatchment-nya atau gimana Bu? Masih agak bingung. Atau gini, ada kemarin yang di tutorial SBMM itu kayaknya di mana ya? Saya pernah ngasih ya, file tutorial SBMM itu ada ya? Ada di Teams, Bu. Ada di Teams ya? Di Teams. Saya ini, kalau yang Excel perhitungan hujan sudah bisa ya. Saya coba kembali ke Teams. Iya, yang SD. Stop dulu. Stop sharing. Saya coba buka ini ya. Tutorial. Sharing lagi.
Ini harus saya buka duluan kayaknya ya. MP4 ini ya. MP4. Saya coba sharing file ya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan? Masih hitam, Bu. Masih hitam. Kok gini lagi ya? Di saya sudah masih kelihatan, masih hitam ya. Dulu yang sharing juga teman-teman ya, bukan saya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kalau saya siapa ya dulu yang masih hitam ini? Masih, Bu. Masih. Gimana caranya ya biar enggak. Oke. Saya bawa ke ini aja. Saya screenshot. Mana ya? Atau kemarin ada yang ini ya? Kemarin ada yang screenshot print screen aja ya. Nanti saya print screen, saya besar. Saya print screen. Stop dulu, stop sharing. Saya bawa ke file Excel. Crop dulu biar bisa jelasin. Saya crop dulu gambarnya. Oke, saya coba share file book 1 ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Yang ditanyakan tadi bagaimana menempatkan saluran tersier, saluran primer gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi gini,
Astagfirullah. Ini ya. Jadi gini ya, pada satu kawasan ini kebetulan kawasannya benar-benar padat begitu. Contohnya ini. Nah, sekarang saya mau insert zip file dalam bentuk Nah, jadi kalau dari sini yang pertama kita lihat adalah nanti yang pertama yang kita lihat adalah elevasi ya. Supaya kita bisa menarik saluran ke arah mana, arah saluran, berarti kita harus menetapkan, kita harus memahami betul daerah ini elevasinya seperti apa. Syukur-syukur kalau ada yang sudah bisa menggunakan GIS sehingga bisa ngecek ini secara topografinya, arah konturnya kemana gitu ya. Kalau ini misalkan dari ada peta yang bisa dirubah ke dalam bentuk SHP, kita tahu arah konturnya kemana begitu. Atau kalau misalkan ini dari Google Earth kan kita bisa tahu juga ini elevasinya yang tinggi ke arah mana. Terus juga bisa lihat secara topografi atau secara geografi di sini ada alur. Jadi kalau di sini ada alur, kecenderungannya daerah sini pasti ke arah sana gitu ya. Oke, dengan adanya alur di sini kita tetapkan dulu kalau gitu outletnya itu salah satunya mungkin di sini dulu. Jadi kita misalkan kita gambarkan, kita tetapkan kalau gitu outletnya ada di sini. Yang satu karena ini dibatasi oleh jalan besar atau jalan protokol, katakanlah di situ. Berarti di sini kita tetapkan salah satu outletnya di samping kanan jalan protokol, misalkan gitu. Ini outlet karena ini adalah sungai, ini tadi seperti yang membelah kelurahan tadi misalkan, berarti outlet yang sebelah sini akan melayani buangan dari kawasan yang sebelah kanan jalan sini. Kalau misalnya kita tidak memungkinkan membuat outlet di kiri. Kalau misalkan memungkinkan membuat outlet juga di kiri, nah ini berarti misalkan kita buat outlet juga di kiri. Misalkan copy, paste. Nah, misalkan bisa membuat outlet di kiri, tidak harus di pinggir jalan sini juga. Kalau misalkan di sini tidak memungkinkan di sini, misalkan mau membuangnya di sebelah sana juga bisa saja. Yang di kanan jalan mungkin bisa di sini, yang di kiri jalan mungkin tidak harus di sini. Kalau secara topografinya dia akan mengalirnya agak ke sana, ya outletnya bisa di sebelah sana. Nah, salurannya dari mana? Salurannya tetap kita lihat. Misalkan ini padat begini tidak usah per rumah ya, kita menghitungnya. Ini satu blok ini, misalkan satu blok ini kita ada yang mengalir lewat sebelah jalan sini. Kita gambarkan, misalkan kita gambarkan salurannya misalkan dari sini. Dari sebelah sini, ini ke sebelah sana. Nah, sebelah sini misalkan. Kita ketikkan ya. Misalkan gambarnya tak ketikkan, tebelnya. Ya, misalkan ini. Nah, saluran ini mau menampung aliran dari sebelah mana? Misalkan sebelah sini itu mau mengalirkan separuh dari kawasan ini. Jadi nanti subcatchment-nya dibagi dari sini. Ini adalah saluran tersier untuk sebelah sini. Kemudian lagi nanti di sini, misalkan separuh kawasan ini kan ada jalan sebelah ini. Ini misalkan kita bikin lagi. Saya copy misalkan. Nah, saya copy ini yang mengalirkan untuk di sebelah sini. Jadi separuh wilayah ini masuk ke area sini, separuh wilayah masuk ke ya. Ini misalkan saya dulu ini masuk ke sini, separuhnya masuk ke sini begitu. Nah, separuh lagi misalkan ini masuk ke sebelah sini. Nah, ini warnanya misalkan sama, biru, nah, misalkan ini separuh masuk sini, ini juga masuk lagi ke sini. Separuhnya, jadi kawasannya ini satu blok ini dibagi dua, yang satu masuk sini. Berarti ini apa? Ini saluran tersier, ini saluran tersier. Kemudian saluran tersier ini yang sebelah sana misalkan ini sampai jalan sini ya. Kemudian ini kan berarti kan menghubungkan ke sini nih. Ini mungkin dari ujung atas sana juga ada saluran. Ini saluran, misalkan ada saluran sekunder. Ini warnanya biru. Misalkan saluran sekunder, betulnya
ini saluran tersier dulu. Kemudian kita misalkan mau menggambar lagi untuk salurannya di sini. Kita insert kalau pakai nah ini saya gambarkan ke sini. Ini adalah sebenarnya ada saluran dari sebelah sana misalkan ya. Nah ini ke sana. Terus saja kan, karena mau ke outlet sebelah sana. Ya, oke. Misalkan kita warnanya merah, sebetulnya ya, misalkan ini ya. Ini adalah saluran sekunder, tapi karena ini kita bisa jadi saluran sekunder ini langsung ketemu saluran outfall, bisa jadi ya. Kalau misalkan kita di sini adalah saluran-saluran kecil. Kalau misalkan ternyata di dalam ini misalkan ini adalah sudah saluran sekunder, karena di dalamnya ini kita ada saluran kecil-kecil lagi. Nah, misalkan ini di dalamnya ada saluran kecil lagi, misalkan kita bagi lagi di dalam ini dengan saluran yang kita desain, misalkan ke sini kita agak besar ya, warnanya jadi hitam. Misalkan itu. Nah, misalkan saluran-saluran ini kasih warna biru ya. Oke, warnanya biru, tebelnya ini. Nah, kemudian ini misalkan ini saluran tersier, ini ada blok lagi, misalkan ada yang lebih kecil lagi. Misalkan di sini ada saluran mau dibikin begitu juga boleh. Misalkan ini salurannya ini ngaliri daerah segini, ini ngaliri daerah segini, kemudian nanti atau ini mengaliri daerah sebelah sini ke sini, misalkan begitu. Nah, ini saluran tersier ini menjadi saluran sekunder gitu ya. Nah, begitu juga ini sebaliknya. Kalau misalkan ini misalkan di sini ada saluran lagi, nah ini misalkan ada di sini tapi tak balik ya. Copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, misalkan begini tapi ini saluran nah ini misalkan salurannya di sini, ini adalah saluran tersier, kemudian mau digabungkan lagi ke langsung menuju saluran primer atau saluran sekunder juga boleh kalau memang kondisinya memungkinkan. Tapi kalau tidak, misalkan akhirnya harus dihubungkan dulu di sini ada saluran lagi begitu, ya masih boleh gitu ya. Saluran tersiernya berarti ada yang di dalam-dalam, nanti kumpulan dari saluran tersier menjadi saluran sekunder. Gitu. Tapi kalau misalkan ini bloknya kecil ya sudah kita hitung bagian luarnya saja. Separuh kawasan masuk saluran ini tadi seperti yang awal pertama saya jelaskan, separuh masuk sebelah kanan, separuh masuk sebelah kiri. Oke, kemudian dihubungkan dengan masuk ke saluran yang ini. Demikian juga daerah sini. Daerah ini bagaimana? Ini mungkin salurannya ada yang masuk ke sebelah sana separuh, yang sebelah sini mungkin ada salurannya agak berbelok, masuk lewat sini, masuk ke sini. Jadi tergantung kondisi jalannya yang memungkinkan. Jadi boleh misalkan detailnya yang ini sangat detail, mau dibikin kecil-kecil ya boleh, tapi kan akan berat sekali. Jadi kalau tidak, bikin aja setengah blok, separuh masuk ke kanan jalan, separuh masuk sebelah sini, separuh masuk ke jalan sebelah sini, misalkan ini ada jalan sini. Gitu. Jadi kita menghitungnya buangannya itu paruh-paruh dari kawasan, karena mungkin ini kan ada yang masuk ke depan, ada yang masuk ke belakang, begitu ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi tidak per rumah saja. Misalkan ini bentuknya segitiga ya, mungkin ada yang salurannya masuk dari, misalkan kita bikin lagi, insert, misalkan dari sini, kita gambarnya misalkan di sini. Nah ini buangan, ini saluran tersiernya dari daerah situ, misalkan. Kemudian warnanya juga dulu, betulnya saya kasih misalkan ini sama kayak ini. Kemudian yang sebelah kanan jalan juga sama. Ini kalau misalkan di sini ini berarti kan di sini juga ada lagi. Nah jangan lupa di sini kalau ini
C-nya bisa berbeda ya. Ada sekian luasan yang tak lahan terbuka, ada sekian luasan yang lahan terbuka, ada sekian luasan yang berupa pemukiman padat. Kan gitu ya kawasan ini. Separuh kawasan misalkan ini masuk ke sana ke pemukiman padat, yang separuh kawasan misalkan masuk ke sini, ada yang pemukiman, ada yang kawasan taman hijau misalkan, ada yang lahan terbuka, misalkan yang gitu. Kita misalkan kita membuat saluran ini tadi. Nah, misalkan gitu, warnanya tetap ini, detailnya ini, detailnya. Nah, misalkan ini. Nah, ini juga sama. Kenapa tipis lagi? Ya, jadi separuh masuk ke sana dengan C yang di daerah sini mungkin C-nya kawasan pemukiman saja, tapi yang separuh kawasan masuk sebelah sini ada C-nya yang kawasan permukiman, ada C yang kawasan lahan terbuka atau sawah katakanlah begitu ya. Gitu loh. Untuk menghitung debitnya kan berbeda nanti. Ini kan ini apa namanya masing-masing ini kan nanti karakter ini adalah sebagai input dari subcatchment di model SWMM. Di model SWMM itu kan luasnya berapa, panjang alirannya berapa, kemiringannya berapa, terus impervious-nya berapa persen, atau tutupan lahan yang kedap berapa persen kan gitu. Kira-kira end mining-nya berapa kan gitu ya. Nah, ini yang berapa persen yang kedap, berapa persen yang tidak kedap kan gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti karena ini kanan kiri jalan berarti salurannya warna merah itu juga ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, apakah yang di kanan ini apakah keluarnya di sini? Bisa jadi tidak, bisa jadi mungkin akan apakah melewati sebelah sana terus ke sebelah sini juga bisa, atau mau di outfall-nya di sebelah sini kalau memungkinkan juga bisa, atau bisa jadi di tempat yang lebih hilir dari sungai ini gitu. Gitu ya. Itu berarti tuh untuk saluran tersier itu tuh ada di ibaratnya kayak kanan kirinya blok gitu ya Bu. Nanti melayani buangan dari sisi ini sama sisi ini nanti dimasukkan ke saluran sekunder yang warna merah itu. Iya. Oke, Bu. Ya, jadi ngitungin nggak usah per rumah ya. Satu kawasan gitu aja. Oke, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Gimana yang lain? Masih ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Iya, gimana Mbak? Tapi maaf ya Bu, saya balik lagi mundur gitu Bu. Oke, agak keras suaranya ya? Iya, buat yang data curah hujan itu loh Bu, itu tuh ya, kita pengambilan datanya yang kita pakai tuh kayak gimana ya Bu? Kan Ibu pernah bilang ngambil data yang terbesar. Nah itu ngambil data yang terbesar? Iya, dari data curah hujan itu. Kan saya ngasih datanya sudah dalam bentuk hujan, masih dalam bentuk hujan harian ya? Iya. Nah, kan dipilih yang terbesar dalam setahun. Setiap tahun dipilih, kan saya minta paling tidak ngambil 3 stasiun. Setiap stasiun itu punya data hujan. Nah, pilih periode yang sama ya. Kalau misalkan yang satu punya data 15 tahun, yang satu punya 30 tahun, ya sudah ambil 15 tahun, ambil yang pendek saja. Atau maksudnya yang datanya sama, jadi tahunnya jangan ada yang kosong, biar nggak usah nyari data kosongnya lagi. Jadi kan misalkan yang satu ada 25 tahun, yang satu 26 tahun, yang satu lagi 27 tahun, oke ambil yang 25 tahun saja. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, data yang saya kasihkan adalah contohnya data hujan harian kemarin ya, datanya adalah data hujan harian. Saya buka saja contoh, saya close dulu. Saya buka contohnya data hujan. Saya kemarin ngasih contoh stasiun Boyolali itu ada pos hujan Boyolali. Ya, ini datanya kan ada tahun, misalkan ini
Ada data stasiun hujan Boyolali. Oke, saya share file. Saya share file lagi, contoh data pengamatan hujan stasiun Boyolali. Kelihatan? Kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Katanya kan begini ya, ini data 1 tahun, ini contoh data hujan stasiun mana ini? Data hujan stasiun Boyolali, pos hujan Andong, posisinya di Kabupaten Boyolali, nama posnya adalah pos hujan Andong. Ini oke, ini posisi pos hujan dengan data-data yang catatannya. Nah, ini data tahun 1990. Pada tahun 1990 data pengamatan dari bulan Januari sampai bulan Desember setiap harinya ada data. Nah, yang dimaksud data hujan maksimum harian adalah data selama 365 hari ini diambil satu angka saja yang maksimum, gitu loh. Yang maksimum mana? Ya tinggal find yang maksimum mana. Misalkan ini kalau ini bulan Januari maksimumnya 51, ini 61, Februari, Maret, April. Nah, ini ada yang tinggal lihat yang berarti yang maksimum di tahun 1990 di pos Andong adalah ini kan, itu kan 118 gitu. Atau kalau mau nggak ada data ini tinggal lihat aja di sini. Tinggal lihat atau define yang di sini maksimum kan gitu. Define yang maksimum juga bisa kan? Nah, maksimum dari situ juga bisa. Nah, tinggal find aja di sini. Kalau misalkan malas nyari maksimum. Gitu caranya ya Mbak. Jadi ya cari yang maksimum. Berarti ini nanti kan intinya, ya ini kan intinya setiap misalkan ini tadi data stasiun Boyolali, pos stasiun hujan Andong ini datanya dari 1990 sampai misalkan di sini Andong itu 1990 sampai 2012. Kemudian ada pos mana lagi ya? Pos satu lagi 1992 sampai 2012. Pokoknya dicari periode yang sama saja dari 3 stasiun itu. Misalkan ada 3 stasiun yang tadi dari 1990, ada yang mulai dari 1992, ada yang mulai dari 1995 misalkan gitu ya. Oke, pilih saja yang 1995 sampai terakhir yang ada datanya. 3-tiganya ada datanya, gitu ya. Berarti nanti kan akhirnya kita punya tabel seperti yang untuk menghitung gumbel tadi toh. Betul ya. Jadi satu stasiun itu satu tahun itu satu data hujan maksimumnya. Dari hujan maksimum kita pilih satu angka. Ini 1990. Cari lagi di tabelnya 1991, 1992 sampai tahun terakhir yang ada datanya. Gitu? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Gimana? Yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Halo, masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ibu mau tanya. Ya, Mbak Laili. Adinda. Saya Adinda. Oke, ya Mbak. Saya kan sudah buat poligon desainnya ya Bu. Nah, untuk daerah saya, wilayah saya itu masuknya ke pos hujan yang berarti nanti untuk hujan wilayahnya pakai curah hujan yang di pos A aja ya Bu? Gini, saya kan kemarin mintanya menempatkan pos hujannya terserah ya. Yang penting akhirnya bisa dihitung. Ya. Berarti kok yang masuk berarti hanya satu pos hujan, berarti Mbaknya naruh pos hujannya yang terdekat hanya pos A ya? Iya Bu. Ya nggak apa-apa, misalkan begitu. Jadi artinya hanya ada satu stasiun yang berpengaruh seolah-olah gitu ya. Iya gitu. Iya Bu. Oleh kondisinya pos A dideketin, yang lain jauh-jauh gitu. Bisa misalnya sehingga kalau ditarik poligonnya dia di luar garis baginya gitu ya. Iya seperti itu Bu.
Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi sebaiknya kalau misalkan belum terlanjur, sebaiknya biar ini untuk berlatih sih sebenarnya. Jadi supaya agak ada kedekatan, tapi yang kalau kita tarik poligon menjadi seolah-olah bagus gitu loh poligonnya. Jadi setiap daerah punya, setiap hujan berpengaruh ke daerah tersebut. Tujuannya apa saya meminta itu supaya kalian bisa tahu bagaimana menghitung hujan wilayah menggunakan polygon vision. Setiap pos ada pengaruhnya, gitu ya. Seandainya tidak ada ya nggak apa-apa. Tidak berpengaruh ya nggak apa-apa. Jadi yang berpengaruh hanya satu stasiun nggak apa-apa, tapi posisinya berarti di luar daerah yang kita kaji, gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, yuk yang lain. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang masih bingung? Semester ini ada berapa tugas besar ya? 3, Bu. Ada drainase, PAB ya? PAB ya? PAB dan PB-PAM. Sama PB-PAM. PB-PAM sama Pak Wawan? Iya. Iya. Pokoknya dikerjain dengan betul, ya. Dikerjakan dengan benar, semua tugas dikerjakan dengan benar supaya tidak mengulang. Kadang-kadang karena mengerjakannya tidak dengan benar, harus mengulang, sayang waktu ya. Dan itu kan syarat untuk kalau kita mau TA, syaratnya untuk bisa TA kan seminar, ya TA kan harus semua tugasnya beres semua ya. Jangan sampai terganjal, karena pernah kemarin ada yang terganjal gara-gara tugasnya nggak dikerjakan dengan benar. Ya, eman-eman waktunya ya. Oke, masih ada yang belum jelas, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, Mbak. Jadi di daerah saya itu sepanjang sepanjang kelurahannya itu ada sungai, tapi di pinggir gitu, Bu. Nah, terus urutannya itu jadi sungai, terus setelah itu hutan semua, terus baru perumahan, terus baru ada jalan rayanya. Nah, saya bingung untuk membuat salurannya itu bagaimana ya, Bu? Sebenarnya agak bingung itu sih. Maksudnya untuk menentukan saluran utamanya itu bingung, Bu, karena nggak ada jalan yang untuk ke sungainya itu loh, Bu. Karena nanti kita oke, jadi biasanya kalau ya biasanya kan kalau misalkan tidak ada jalan yang menuju ke sungai, tidak harus dibuangnya di sungai di belakangnya lokasi itu, Mbak. Ngikutin aja jalan, jadi buangnya mungkin di sungai itu, tetapi di bawah sana, di hilirnya sana. Ikutin aja sepanjang jalannya. Gitu. Tidak harus langsung dibuang ke sungai di belakangnya itu ya, tidak harus. Tergantung topografinya seperti apa. Gitu ya. Oh iya. Jadi kalau memungkinkan sudah ada alur-alur ke sana boleh diikutkan, tapi kalau tidak ya tidak harus memaksakan itu gitu ya. Dan jalan itu kan biasanya hanya untuk yang benar-benar topografinya saluran di jalan itu memang biasanya hanya ada yang berupa saluran untuk buangan air buangan jalan saja, ada juga yang digabung dengan buangan pemukiman. Ya, ada drainase jalan raya, ada juga drainase jalan dari pemukiman kan. Bisa jadi kalau topografinya memang tidak memungkinkan untuk membuang semua buangan pemukiman ke jalan raya, ke pinggir jalan raya itu, bisa jadi ada saluran tersendiri gitu loh. Tidak harus memaksakan ada saluran di jalan raya yang merupakan buangan pemukiman. Jadi jalan raya itu karena ada drainase tersendiri. Kalau memang memungkinkan dibuang ke kanan kiri jalan masuk buangan jalan, termasuk juga buangan pemukiman, silahkan. Tapi kalau tidak, berarti ya ada saluran jangan-jangan dari jalan raya justru keluar ke arah luar yang masuk ke pemukiman, melintasi pemukiman untuk menuju ke outlet, bisa jadi begitu. Jadi ya semua tergantung dari topografinya. Ya, gitu ya. Oh iya, berarti bisa dilewatkan di jalan raya aja ya, Bu, baru nanti bisa, kalau makanya dilihat topografinya saja, secara topografi di arah ngalir terendahnya ke arah mana. Kalau memang bisa ke sungai ya mungkin agak di bawah, tapi tidak harus langsung ke belakang sungai ya, tidak harus.
tapi bisa mungkin agak ke bawah, agak ke hilirnya lagi gitu. Oh iya. Lalu untuk kalau seperti itu, semisal di jalur primernya ada 2, boleh atau tidak ya, Bu? Boleh. Oh iya. Boleh. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain? Masih ada yang belum jelas? Kalau tidak ada, soalnya kita akhiri ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Udah jam 10 ya. Saya ada kegiatan jam. Tanya. Ya, gimana Mbak? Untuk yang pengumpulan tugas 2 itu berarti nanti dikumpulnya kapan ya? Jadwal UTS-nya kapan ya? Tanggal 16. Tanggal? 16. 16 itu hari Jumat ya? Ya. Kita kumpulnya tanggal hari Rabu ya? Tanggal 13 ya? Jadi hari Selasa ya, Bu? Iya, tanggal 13 itu hari Selasa ya? Oh iya, hari Selasa ya. Maksimal, Rabu saja, Rabu. Tapi sudah lengkap ya, sudah benar ya? Atau hari Selasa, supaya nanti saya sempat melihat, jadi Rabunya mungkin sempat, kalau misalkan ada yang ini, saya sempat ada yang saya balikkan gitu. Gimana, mau hari Selasa atau Rabu, silakan. Pilih yang mana silakan. Jadi maksimal paling lambat dari Rabu aja deh, biar kalian punya waktu agak longgar ya. Iya Bu, Rabu Bu. Hari Rabu ya Bu berarti. Oke, Rabu ya. Bu. Oke, kalau gitu hari ini bisa kita akhiri? Bisa Bu. Baik, kalau gitu hari ini kita akhiri, tetapi dan seterusnya kan nanti dilanjutkan dengan Pak Indro. Nah, kalau masih ada pertanyaan, ini kan tugasnya tetap mantau. Jadi tugasnya tetap nanti per kegiatan kayaknya tetap harus saya pantau. Jadi masih tetap ada waktu untuk seolah-olah asistensi gitu ya nanti ya. Mungkin per 2 minggu sekali ya kita asistensi ya. Ya, progresnya untuk tugas saya pantau per 2 minggu sekali. 2 minggu atau 2 minggu kelamaan enggak ya? Karena nanti begitu selesai SBMM, selesai ini kan langsung tinggal analisa dimensi ya, menghitung debit, analisa dimensi gitu ya. Paling lambat 2 minggu sekali lah saya nanti akan tanya progresnya seperti apa ya. Saya kan setelah UTS kan tinggal 7 pertemuan, 7 minggu lagi ya, 7 minggu itu berarti kalau 7 minggu 2 tinggal 3 kali lagi. Ya, minimal paling lama saya 2 minggu sekali harus ngecek tugasnya ya. Gitu? Baik, Bu. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau ada apa-apa, ada pertanyaan yang ini tidak usah menunggu sekian lama ya, langsung tanya ya. Langsung tanya, terus kita akan bahas meskipun sebentar, karena itu tugas besar itu harus serius mengerjakannya, supaya nanti tidak keteter di belakang. Oke, gitu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian tetap jaga kesehatan, ini udah mau UTS, tetap semangat, jaga kesehatannya, dan kita tetap harus bersyukur sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live dulu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama.